Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi Syariah Job Analysis and Job Design, kajian tentang bagaimana menganalisis jabatan dan merancang pekerjaan berdasarkan prinsip syariah Islam, disusun untuk ujian akhir semester manajemen SDM Islami oleh Jati Samudra di Universitas Islam Tazkiyah. Sebelum memasuki materi inti, berikut alur pembahasan kita. Pertama, konsep dasar job analysis dan job design. Kedua, landasan syariah yang memandang pekerjaan sebagai ibadah dan amanah. Ketiga, metodologi analisis. Selanjutnya, pembahasan mengenai job design, model Smart S, KPI syariah, bisnis proses yang terintegrasi, serta studi kasus pada Bank Syariah Indonesia dan PT Asset Indonesia Tbk. Mari kita mulai dari konsep dasarnya. Job analysis adalah proses sistematis untuk memahami suatu jabatan, meliputi tugas, hubungan kerja, kondisi kerja, dan kompetensi yang dibutuhkan. Analisis ini menjawab pertanyaan, seperti apa pekerjaan ini saat ini? Hasil utamanya adalah job description, yaitu gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab jabatan, serta job specification, yaitu persyaratan, pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang harus dimiliki pemangku jabatan. Job design adalah proses merancang dan menata ulang tugas, serta tanggung jawab, agar menjadi pekerjaan yang produktif, bermakna, dan memberi manfaat bagi organisasi. Jika job analysis menjawab pertanyaan seperti apa pekerjaan saat ini, maka job design menjawab bagaimana pekerjaan seharusnya dirancang. Keduanya saling melengkapi dan harus berjalan beriringan. Mari kita bandingkan keduanya. Job analysis bersifat deskriptif, menggambarkan kondisi pekerjaan saat ini, dan menghasilkan job description serta job specification sebagai dasar pengelolaan SDM. Sementara itu, job design bersifat preskriptif, berfokus pada bagaimana pekerjaan seharusnya dirancang agar lebih produktif dan bermakna. Memahami keduanya penting karena keduanya saling melengkapi dalam menciptakan pekerjaan yang lebih baik dan bernilai Islami. Mengapa job analysis dan job design penting? Karena hampir seluruh fungsi MSDM bergantung pada keduanya. Rekrutmen memerlukan kriteria jabatan yang jelas, pelatihan ditentukan oleh kebutuhan kompetensi, penilaian kinerja membutuhkan standar kerja yang terukur, dan kompensasi didasarkan pada nilai serta tanggung jawab jabatan. Selain itu, keduanya menjadi dasar perencanaan SDM jangka panjang. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Islam memandang seluruh proses tersebut. Kita memasuki landasan syariah dalam job analysis dan job design. Islam memandang pekerjaan bukan sekedar transaksi ekonomi atau pertukaran tenaga dengan imbalan finansial. Pekerjaan juga bukan hanya sarana mencapai produktivitas organisasi. Dalam Islam, bekerja merupakan bentuk ibadah, amanah, dan wujud tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Karena itu, manusia harus dipandang sebagai individu yang memiliki martabat dan tujuan spiritual. Mari kita pahami 4 pilar pandangan Islam tentang pekerjaan. Pertama, ibadah, yaitu bekerja sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Kedua, amanah, bahwa setiap jabatan harus dijalankan dengan jujur dan bertanggung jawab. Ketiga, khalifah, yaitu peran manusia sebagai pengelola di bumi. Keempat, maslahat, yaitu pekerjaan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Setiap pekerjaan pada akhirnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mari kita mulai dengan prinsip amanah dalam syariah job analysis. Seluruh informasi jabatan harus disusun secara akurat dan jujur, tanpa manipulasi untuk kepentingan tertentu. Analis, atasan, maupun pemangku jabatan tidak boleh melebihkan, mengurangi, atau menyembunyikan informasi pekerjaan. Ketidakjujuran dalam analisis jabatan dapat menimbulkan ketidakadilan, pembagian kerja yang tidak seimbang, dan pada akhirnya merugikan organisasi maupun karyawan. Prinsip kedua adalah itqan, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, cermat, dan berkualitas, bukan sekadar formalitas. Dalam syariah job analysis, prinsip ini menuntut penggunaan metode yang tepat, pengumpulan data yang mendalam, serta dokumentasi jabatan yang jelas dan terukur. Dengan menerapkan itqan, job description yang dihasilkan menjadi lebih akurat, mengurangi ambiguitas, dan dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan SDM yang lebih efektif. Prinsip berikutnya adalah adil atau keadilan dan syura atau musyawarah. Dalam syariah job analysis, persyaratan jabatan harus relevan dengan kebutuhan pekerjaan dan tidak boleh bersifat diskriminatif. Selain itu, karyawan perlu dilibatkan secara aktif dalam proses analisis melalui diskusi dan beriksi tugas. Dengan menerapkan kedua prinsip ini, organisasi dapat menghasilkan job description yang realistis, adil, dan disepakati bersama. Prinsip terakhir adalah hifz al-nafs dan hifz al-aql,
yaitu menjaga keselamatan jiwa dan akal. Syariah Job Analysis harus mengidentifikasi risiko fisik maupun psikologis pada setiap jabatan, seperti bahaya kerja di industri konstruksi atau tekanan yang dapat menyebabkan burnout. Selain itu, pekerjaan juga perlu memperhatikan keseimbangan kehidupan dan keluarga. Dengan prinsip-prinsip ini, kita dapat melangkah menuju kompas job design, yaitu maqasid syariah. 5 prinsip tersebut berakar pada maqasid syariah, yaitu tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menjadi kompas dalam job design. Hifzul din mendukung ibadah, hifzul nafs menjaga keselamatan, hifzul aql mendorong pengembangan intelektual, hifzul nasl memperhatikan keseimbangan kehidupan dan keluarga, serta hifzul mal menjamin kompensasi yang adil. Selanjutnya, mari kita lihat penerapan syariah job analysis di lapangan. Syariah job analysis dilaksanakan melalui 8 tahap. Proses dimulai dari perencanaan dan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dan pemetaan kompetensi. Hasilnya dianalisis menjadi draft job description, lalu divalidasi bersama oleh pihak terkait sebelum didokumentasikan secara final. Seluruh proses ditinjau secara berkala sesuai prinsip perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita perdalam metode pengumpulan data. Metode pertama adalah wawancara berbasis kompetensi dengan pendekatan ISTAR, yaitu Situation, Task, Action, dan Result. Metode ini menggali pengalaman nyata untuk mengidentifikasi kompetensi dan nilai etis individu. Pertanyaan yang diajukan dapat mengeksplorasi integritas dalam pengambilan keputusan, keberanian mempertahankan prinsip, kemampuan mendelegasikan tugas dengan itqan, serta keterbukaan dalam mengakui kesalahan dan menerima masukan. Selain wawancara STAR, terdapat metode lain yang mendukung syariah job analysis. Kuesioner PAQ digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik pekerjaan, termasuk tekanan kerja dan hambatan dalam beribadah. Observasi dan shadowing membantu memahami kondisi kerja secara nyata. Sementara itu, critical incident technique digunakan untuk mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan kompetensi penting, seperti integritas dan keberanian dalam mengambil keputusan. 2 metode lainnya adalah functional job analysis dan competency-based job analysis. Functional job analysis memetakan hubungan pekerjaan dengan data, orang, dan benda sehingga menghasilkan profil jabatan yang objektif. Sementara itu, competency-based job analysis berfokus pada kompetensi yang dibutuhkan untuk berhasil dalam pekerjaan. Pendekatan ini lebih adaptif terhadap perubahan dan memungkinkan integrasi kompetensi akhlak secara sistematis. Islamic Competency Model (ICM) adalah kerangka kompetensi 3 lapisan untuk membentuk insan kamil. Lapisan 1, Syariah Foundation, akhlak dan nilai Islam, amanah, itqan, sidik, hidmah, masuliyah. Lapisan 2, Professional Core, hard skills seperti analisis dan problem solving. Lapisan 3, Human Excellence, soft skills seperti komunikasi, syura, rahmah, dan ketahanan mental. ICM akan diterapkan pada studi kasus BSI dan ACET. Job description berbasis syariah memuat 4 komponen. When, identitas jabatan. Dia, ringkasan jabatan. Tugas dan tanggung jawab yang transparan sesuai amanat. Wewenang, hubungan kerja sebagai cerminan syura. Kondisi kerja yang memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan, standar kinerja (KPI), dan dimensi syariah yang memuat nilai Islam serta batasan etis. Dengan demikian, job description menjadi panduan kerja yang fungsional dan spiritual. Konsep job design terus berkembang. Scientific Management oleh Taylor pada 1911 menekankan spesialisasi kerja. Job Enlargement pada tahun 50-an menambah variasi tugas, sementara Job Rotation pada tahun 60-an memperluas pemahaman lintas fungsi. Herzberg kemudian memperkenalkan Job Enrichment yang memberi lebih banyak otonomi. Selanjutnya, Job Characteristics Model terbukti mampu meningkatkan motivasi kerja.
Job Characteristics Model memiliki 5 karakteristik utama. Skill variety mengembangkan beragam keterampilan. Task Identity mendorong tanggung jawab atas pekerjaan secara utuh. Task Significance menekankan manfaat bagi orang lain. Otonomi memberi ruang mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Feedback membantu perbaikan berkelanjutan. Kelima unsur ini terbukti meningkatkan motivasi kerja dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Sejauh ini kita telah memahami prinsip syariah dalam job analysis, makasih syariah sebagai kompas, job design, serta karakteristik utama job characteristics model. Pertanyaannya, bagaimana jika seluruh elemen tersebut digabungkan dalam satu kerangka yang utuh? Dari sinilah lahir model SMART-S, sebuah sintesis yang mengintegrasikan prinsip syariah, maqasid, dan teori job design modern ke dalam kerangka yang koheren dan dapat diuji secara akademik. Mengapa diperlukan model baru? Karena pendekatan yang ada belum mengintegrasikan dimensi spiritual Islam secara sistematis. Job characteristics model kuat secara empiris, sementara job enrichment lebih dekat dengan nilai Islam. Tetapi keduanya belum memasukkan maqasid dan akhlak secara utuh. Model SMART-S hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menggabungkan prinsip syariah dan teori job design modern dalam kerangka yang dapat diterapkan dan diuji. Model SMART-S terdiri atas 6 dimensi: spiritually grounded, bekerja sebagai ibadah dan amanah; meaningful and maslahat, memberi makna dan manfaat; adil and accountable, menekankan keadilan dan tanggung jawab; rahmah, human-centered, mengutamakan empati; team-oriented, berbasis syura, mendorong musyawarah; sustainable, memastikan keberlanjutan dan keseimbangan kehidupan kerja. Keenam dimensi ini memadukan produktivitas, kemanusiaan, dan spiritualitas dalam satu kerangka. Dalam syariah job design, setiap proses dimulai dengan pertanyaan tentang manfaat jabatan bagi orang lain yang harus nyata dan terukur. Karyawan dilibatkan melalui FGD partisipatif. Jadwal kerja mengakomodasi waktu sholat 5 waktu sebagai hak dasar. Beban kerja ditetapkan berdasarkan data job analysis, bukan target ideal. KPI dibuat transparan dengan reward yang adil. Desain kerja juga direview setiap tahun agar tetap relevan dan tidak eksploitatif. Dalam syariah job design, ada hal yang harus dihindari. Jangan menetapkan target yang mengorbankan integritas atau keselamatan. Jangan menambah tugas tanpa mengurangi beban lain karena itu bentuk eksploitasi. Jangan membuat reward yang memicu kompetisi tidak sehat. Jangan mengabaikan feedback karyawan. Dan jangan merancang pekerjaan yang merusak waktu keluarga. Prinsip ini memastikan SMART-S menjadi panduan praktis, bukan teori. Model SMART-S dirancang untuk diuji secara empiris, bukan sekadar konsep moral. Validasi dilakukan dalam 4 tahap: operasionalisasi item survei skala Likert, uji validitas konstruk dengan confirmatory factor analysis, uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha, dan uji hubungan outcome dengan structural equation modeling terhadap kepuasan kerja, komitmen, dan kinerja. Model ini terbuka untuk penelitian lanjutan dan pengembangan lebih lanjut. KPI syariah tidak hanya mengukur hasil, tetapi juga cara mencapainya. Misalnya, seorang account officer bisa mencapai target pembiayaan, tetapi jika menyembunyikan risiko dari nasabah, maka secara syariah tidak dianggap berkinerja baik karena melanggar amanah. KPI konvensional tidak cukup karena hanya fokus pada angka dan finansial, tanpa melihat aspek kejujuran, halal, dan maslahat. Karena itu diperlukan sistem KPI yang mengintegrasikan kinerja dan nilai Islam. Syariah Job Design Scorecard atau SJDS mengadaptasi Balance Scorecard Kaplan dan Norton 1996 dengan menambahkan perspektif syariah sebagai fondasi utama. 5 perspektifnya meliputi syariah dan akhlak, maslahat dan stakeholder, proses internal, pembelajaran dan tumbuh, serta keberlanjutan dan keuangan. Yang membedakan
Barakah Performance Index atau BPI mengukur keberkahan kinerja, bukan hanya output. BPI terdiri dari halal skor 40%, maslahat skor 30%, dan ihsan skor 30%. Rumusnya gabungan ketiganya dengan target minimal 80 dari 100. BPI menilai hasil sekaligus cara mencapainya, dan terbukti berkaitan dengan retensi serta reputasi organisasi yang lebih baik. Bisnis proses dalam visi Barakah Performance memiliki 4 elemen. Pertama, karyawan bekerja dengan niat ibadah, kompetensi, dan akhlak bukan karena pengawasan. Kedua, sistem HR yang adil dan transparan sesuai syariah. Ketiga, kinerja finansial yang sejalan dengan keberkahan spiritual, bukan trade-off. Keempat, dampak positif bagi karyawan, keluarga, pelanggan, dan masyarakat. Inilah Barakah Performance, menggabungkan produktivitas dan keberkahan. Bisnis proses terdiri dari 9 tahap. 3 tahap awal adalah Syariah HR Governance, yaitu komitmen top management menjalankan HR berbasis nilai Islam melalui kebijakan, komite etika, dan kode etik. Kedua, Syariah Job Analysis yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan kuesioner dengan prinsip syura. Ketiga, kompetensi mapping berbasis ICM yang menghasilkan profil kompetensi 3 lapis sebagai dasar seluruh proses HR berikutnya. Enam tahap berikutnya meliputi job description syariah yang memasukkan nilai Islam, job specification syariah yang adil dan terukur, serta syariah job design berbasis Smart S dan Maqasid. Lalu integrasi ke seluruh fungsi HR sebagai satu referensi, penerapan syariah KPI scorecard melalui SJDS dan BPI, serta tahap akhir audit syariah dan continuous improvement melalui evaluasi berkala. Seluruh proses ini memastikan sistem HR berjalan konsisten dan berkelanjutan. Setelah kerangka teoretis, kini diuji di 2 organisasi, Bank Syariah Indonesia sebagai sektor keuangan syariah dengan sistem kepatuhan matang, dan PIT AZ Indonesia sebagai perusahaan konstruksi dengan tantangan etika dan keselamatan kerja tinggi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kerangka Syariah Job Analysis dan Job Design bersifat universal namun tetap kontekstual dalam penerapannya. Bank Syariah Indonesia atau BSA hasil merger 3 bank syariah Bumen pada 2021, kini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. BSA diawasi Dewan Pengawas Syariah dan menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan kepatuhan syariah yang ketat. SDM sangat krusial karena setiap jabatan terkait dana nasabah dan akad, sehingga kesalahan kecil bisa berdampak besar secara finansial dan reputasi. Studi kasus BSI, yaitu Account Officer Pembiayaan Mikro Syariah. AU menganalisis kelayakan dan kehalalan usaha nasabah, memastikan akad sesuai syariah dan regulasi, membina nasabah pasca pencairan, serta menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui musyawarah dan pendekatan rahmah. Kompetensi jabatan ini mencakup fondasi syariah, seperti amanah, fiqh muamalat, dan komitmen zero riba. Kompetensi profesional dalam analisis mikro dan regulasi OJK, serta keunggulan insani melalui empati dan komunikasi jujur. KPI syariahnya meliputi NPF di bawah 3%, kepuasan nasabah minimal 4,2 ITM, minimal 80, dan halal skor 100% sebagai standar kepatuhan syariah. Studi kasus kedua BSI, Branch Manager, pemimpin yang membentuk budaya etis cabang. Tugasnya memastikan target bisnis tercapai sesuai syariah, menjaga kepatuhan operasional, mengembangkan kompetensi staf, dan menjadi teladan akhlak Islami. Kepemimpinannya berlandaskan surah, rahmah, dan masuliyah. Yang terpenting, pelanggaran sekecil apapun tidak boleh ditoleransi demi target. Studi kasus kedua,
yaitu PT AZ Indonesia, perusahaan konstruksi dengan tantangan utama pada K3, tekanan proyek, dan integritas teknis. Berbeda dari perbankan, setiap keputusan terkait kualitas struktur dan keselamatan kerja berdampak langsung pada nyawa manusia. Kasus ini menunjukkan bahwa nilai syariah seperti amanah, itqan, dan hifz al-nafs bersifat universal, terutama di industri berisiko tinggi seperti konstruksi. Studi kasus aset, yaitu project manager sebagai pemimpin proyek konstruksi. Tugasnya mengendalikan lingkup, jadwal, biaya, kualitas, dan K3, serta memimpin tim secara musyawarah. Prinsip utamanya adalah zero accident dan integritas tanpa kickback atau markup tersembunyi. Kepemimpinannya mencerminkan amanah, keadilan, dan tanggung jawab atas keselamatan seluruh tim. Studi kasus aset, yaitu Quality Control Engineer sebagai penjaga mutu dan keselamatan proyek. Tugasnya memastikan material dan pekerjaan memenuhi standar sebelum dinyatakan layak. Jabatan ini memiliki wewenang menghentikan pekerjaan demi keselamatan. Integritas teknis, kejujuran pelaporan, dan keberanian menolak pekerjaan di bawah standar menjadi prinsip utama dengan target Zero Quality Related Accident. Studi kasus aset, Construction Manager sebagai pemimpin lapangan yang menjembatani perencanaan dan pelaksanaan proyek. Kepemimpinannya berlandaskan amanah dan rahmah, dengan menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Siap memiliki wewenang menghentikan pekerjaan berisiko demi melindungi pekerja, sekaligus menjaga martabat seluruh tenaga kerja. KPI utamanya mencakup zero fatality, LTIFR rendah, dan kepatuhan IPD tinggi. Perbandingan ke-6 jabatan menunjukkan bahwa implementasi syariah bersifat kontekstual. Di BSCI, fokus utama terletak pada hifz al-mal dan hifz al-din, sedangkan di ACSET, hifz al-nafs menjadi prioritas absolut. Amanah di BSCI berkaitan dengan dana dan akad, sementara di ACSET menyangkut mutu teknis dan keselamatan. Meski KPI berbeda, prinsip syariah job analysis tetap universal dan menyesuaikan karakter serta risiko tiap industri. Sebagai rangkuman, kajian ini menegaskan bahwa job analysis dan job design dapat diintegrasikan secara mendalam dengan nilai syariah. Sebagai penutup, Rasulullah bersabda, "Sungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia mengerjakannya dengan itqan." Hadits ini menegaskan bahwa profesionalisme adalah bagian dari nilai Islam. Dengan amanah dan hikmah, pekerjaan dapat menjadi ladang ibadah yang membawa keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.